Halo pemirsa Jawa Post TV, berjumpa kembali bersama saya Novara Krisna. Kali ini dalam acara Up Close with Bupati Jembrana, Bapak Inengah Tambo. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Gimana perjalanannya Pak dari Jembrana tadi? Lumayan juga ya. Macet nggak Pak? Macet tadi. Macet juga. Biasalah, latihan. Latihan ya. Niki, apa sih salam Bapak Niki konsepnya untuk membangun berkelanjutan di Jembrana itu seperti Napir? Oke. Jadi saya ini kan termasuk tanggal 26 Februari ya, 2021 dilantik jadi bupati. Betul. Gitu. Dan mudah-mudahan lah dalam waktu tugas sesuai dengan POPU, PKPU ya kita memang keputusannya sampai tanggal 20 November tahun 2024 ini kita sudah selesai gitu ya. Namun demikian kita juga sebagai bupati yang kena COVID. Iya betul. Ya. Begitu saya dilantik, COVID-nya mulai biasa. Jadi efektif kita bekerja tuh mungkin kalau hari ini 1,5 tahun baru. 1,5 tahun ya betul. Nah untuk itulah memimpin sebuah Jembrana ya yang basically adalah kehidupannya di bidang ekonomi, di bidang agraris, perikanan, betul, dan jasa ya itu kita mesti gaspol gitu ya, itu gaspol dan harus punya daya juang dan banyak inovasi begitu. Nah salah satu bentuk inovasi saya yang hari ini saya gadang-gadang ingin capai adalah Jembrana Emas tahun 2026. Ini sebagai satu tagline, sebagai satu guidance, sebagai satu impian. Betul. Bahwa di tahun 2026, 2027 terus ke atas Jembrana akan bisa mendapatkan pendapatan daerah yang mungkin signifikan daripada hari-hari ini yang kita dapatkan. Nah, karena kita punya tagline inilah semangat kita dengan seluruh masyarakat Jembrana, kita harapkan kita bersatu membangun Jembrana. Kita harus optimis. Betul. Kita harus selalu bicara tentang Jembrana yang optimis, tentang Jembrana yang maju. Betul. Tentang semangat yang tinggi bagaimana mewujudkan Jembrana Emas ini. Saya sebagai bupati tentu tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus punya teamwork yang kuat, baik itu dari sisi Pemkab sendiri, masyarakat, termasuk juga stakeholder yang lain, termasuk juga Prokopinda yang kita miliki. Harus bisa bersatu, bahu-membahu mewujudkan cita-cita kita ini menuju Jembrana Emas tahun 2026. Memang kalau kita lihat ya inilah mimpi. Nah mimpi itu kalau nggak ada mimpi kan kita kadang-kadang nggak punya tujuan hidup kan. Betul. Ya maka saya hari ini masyarakat saya ajak bermimpi dengan tujuannya untuk bersemangat. Nah, kita harus terwujud dong ini. Gitu ya. Karena satu-satunya jalan kita bisa hidup sejahtera, bahagia, ya terwujudnya Jembrana Emas. Indikatornya adalah saya selalu bilang sebagai bupati kasih saya jalan tol. Jembrana yang menghubungkan konektivitas antara Jembrana dengan Denpasar. Saya bisa membangun itu, gitu ya. Nah kemudian kemampuan kita Pemkab Jembrana kan tidak mungkin kita membangun tol. Jadi kita tentu memohon kepada pemerintah pusat, gitu ya, bahwa tol itu akan segera mungkin mudah-mudahan di tahun ini, ya sudah bisa dimulai begitu. Saya harapkan saya seperti itu, karena makin cepat ini. Strategi awal saya kan saya pikir Jembrana Emas itu tolnya dimulai 2023 kemarin ternyata. Ya kan ya. Ternyata ada molor dikit, sekarang sudah 2024, ini sudah di bulan Februari. Nah, harapan saya mungkin di bulan Maret, di bulan Mei lah paling terakhir itu sudah ada kejelasan bahwa tol itu segera dimulai. Karena ini titik awal daripada masuknya. Membangun Jembrana itu adalah tidak ada lain, harus ada investasi yang masuk. Betul. Saya sebagai bupati juga begitu dilantik sebagai bupati, saya mencanangkan Jembrana itu terbuka untuk investasi. Red carpet merah. Dan terbukti memang. Nah, sekarang ini memang terbukti, tapi mereka belum membangun ini, gitu ya. Masih wait and see kapan ini tol ini dimulai. Nah, saya rasa kalau ini tolnya dimulai, kita akan mulailah ekonomi Jembrana itu bergerak. Hari ini memang sudah digadang-gadang akan ada ini di Jembrana. Ya kita
harapan seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk memulai membangunnya itu kita menunggu jalan tol itu bisa segera dimulai begitu. Dan hal yang lain yang saya ajak adalah bagaimana semangat masyarakat Jembrana ini adalah sekarang tentu juga dimulai dengan SDM ya, anak-anak muda kita latih sekarang, kita mulai bimbing, kita mulai tuntun bahwa untuk bisa menjadi Jembrana ini kita butuh anak-anak muda yang hebat, yang kreatif, yang maju. Ya, saya juga punya pelatihan untuk anak-anak muda hari ini yang bisa akan mengisi daripada posisi-posisi strategis pada saatnya nanti Jembrana masih terjadi begitu ya kan. Kita tidak mau kecolongan bahwa pada saat Jembrana masih terjadi justru tenaga kerja asing atau luar lah yang mendominasi daripada kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Jembrana. Nah, ini hal-hal yang terus kita genjot dari sisi SDM-nya begitu. Nah, itu hal-hal yang saya bisa sampaikan begitu. Untuk Jembrana Lanjutan. Wah, menarik sekali Pak. Niki akan kita lanjutkan ke segmen kedua nanti. Boleh. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan lanjut ke segmen 2. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu ngembang geni. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Om Swastiastu. Saya Igede Dane, Bupati Karangasem, mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Pos TV di Bali. Semoga Jawa Pos TV di Bali dapat memberikan informasi yang baik dan memberikan hiburan yang baik kepada masyarakat kami khususnya di Karangasem. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Jawa Pos TV di Bali telah mengudara secara resmi. Demikian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama program Up Close with Saya Wayan Koster, Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali, mengucapkan selamat atas mulai siarannya Jawa Pos TV di Bali, mengudara di Bali. Semoga Jawa Pos TV itu akan menjadi lembaga penyiaran dan sekaligus juga wahana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di Bali, memberikan layanan informasi serta membangun opini yang bagus dan berkualitas di Bali, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga akan berperan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu mendapat respon dari pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga para pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Bali. Selamat untuk Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV masih bersama Up Close with Bapak Bupati Jembrana, Bapak Inengah Tambol. Kita sudah masuk ke segmen kedua, mungkin yang tadi terlewat di segmen 1 bisa nanti nonton di YouTube kami di Jawa Pos TV. Bapak terlihat sangat aktif dan agresif tentang UMKM, ekonomi kreatif. Apa yang menjadi andalan Kabupaten Jembrana itu sebetulnya, Pak? Boleh.
Boleh saya cerita sedikit ya? Iya, silakan. Jadi kita sudah berpengalaman sekali. Saya juga sebelum bupati kan menjadi dewan Betul, 2 periode ya. Jadi saya mengalami betul bagaimana semacam ada peristiwa, setiap kali peristiwa ekonomi itu down, ada keruntuhan daripada ekonomi, selalu yang dibilang bahwa UMKM lah yang menyelamatkan kita, Indonesia, ekonomi Indonesia. Ya. Tetapi wujud nyata gerakan membantu UMKM itu kita jarang sekali kita lihat. Nah, itu hanya sebatas tatanan, wacana dan mapping begitu saja. Ya. Tidak lanjutnya tidak ada. Maka saya merasakan begitu saya jadi bupati, sesungguhnya adalah memang pertumbuhan di UMKM di Jemberana luar biasa. Ya. Cuman UMKM ini kan dia dengan sumber daya yang lemah, ya. Kemudian juga peralatannya juga lemah, pasarnya juga kadang-kadang tidak ada lagi gitu ya. Cuma semangat aja berkreativitas, ya melakukan sesuatu yang bernilai, yang punya value yang tinggi. Tetapi mereka nggak pusing tentang setelah jadi barang ini mau diapain. Betul. Ya kan? Jadi cara pikir UMKM itu nggak dari A sampai Z dia. Ya bisa sampai C aja udah luar itu ya. Tengah jalan. Dia aja punya cita-cita, dia kerjakan, ternyata jadi ini kepikirannya kemana. Nah untuk itulah saya dalam hal ini membantu UMKM dengan hilirisasi yang saya bangun dengan rumah gedung pusat oleh-oleh Kabupaten Jemberana atau yang disebut dengan sentra tenun. Ya. UMKM kita itu ada juga di tenun. Ya. Banyak sekali kantong-kantong penenun nih seperti pakaian yang saya pakai ini enak gitu ya. Luar biasa. Jadi saya tampung seluruh produksinya, kita tampung di sentra tenun. Kemudian juga untuk varian camilan, produk-produk kria gitu ya, kita juga banyak ada. Itu semuanya kita bersemangat, termasuk juga hasil-hasil alam. Ada madu itu ya. Kita juga punya juga UMKM. Ini jadinya sekarang kalau ke Jemberana sekarang, kalau mau beli oleh-oleh nggak pusing lagi. Ya langsung datang ke sentra tenun oleh-oleh atau pusat oleh-oleh Kabupaten Jemberana. Ya. Di situ mencerminkan bagaimana saya menampung, menghargai bahwa seluruh produk UMKM Jemberana itu bisa ditempatkan di situ. Jadi semua punya merchant dia di situ. Punya brand semua dia. Di sini tenunnya, di sini hasil lukisannya ya. Di sini kria-krianya, di sini camilannya, di sini produk yang kue-kue, semua ada. Ya. Jadi dicoba dah ya. Jadi saya juga meminta kepada pemirsa ya, penonton yang ada di manapun, kalau datang ke Jemberana ya jangan lupa datang ke sentra tenun kita. Betul. Produk oleh-oleh Kabupaten Jemberana di situ ya. Jadi kita membantu UMKM itu ya itu bagian daripada sesuatu hal yang pekerjaan yang sangat mulia sekali. Makanya saya bilang kepada teman-teman seluruh tamu yang datang ke Jemberana, saya atur jangan dulu ketemu saya sebelum datang ke sentra tenun saya itu gitu ya. Jadi saya mempunyai satu kewajiban kepada teman-teman di SKPD, kalau ada yang mau audiensi sama saya yang jauh-jauh, bawa dulu ke UMKM itu, tunjukkan bukti belanja, baru bisa ketemu saya, gitu ya. Ini salah satu cara-cara saya bagaimana transaksi di rumah oleh-oleh Kabupaten Jemberana itu bisa ada, dan itu tentunya untuk menggeliatkan daripada UMKM kita, bukan untuk Pemkab Jemberana, tapi untuk tempatnya representatif sekali. Ini bagian dari hilirisasi. Jalan apa nih Pak? Di Jalan Sudirman, di Civic Center kita. Panggar biasa, rame itu. Kemarin Pak Presiden juga di situ. Gitu, ya. Presiden juga di situ. Nah ini yang membuat sementara ini UMKM Jemberana ini bergairah dan aktif sekali, ya. Dan persoalan yang belum kita capai itu karena kehadiran orang, tadi saya bilang, ya wisatawan yang belum memang memadai cukup ke Jemberana. Ya ini UMKM ini, rumah sentra tenun yang kita miliki ini sebagian daripada ide juga. Saya melihat pusat oleh-oleh Krishna oleh-oleh yang ada di Denpasar maupun di Badung, ya. Kalau saya di Jakarta juga bikin pusat di sini. Iya kan, itu ya kan. Tapi nanti kalau wisatawan di jalan tol terjadi, orang sudah banyak datang, saya minta tidak usah banyak-banyak deh, 500 orang aja deh setiap hari 500 datang orang berbelanja ke
pusat oleh-oleh kita udah jalan, kita udah pusing 500 kita. sudah jalan ya. Udah pusing kita, UMKM-nya udah pusing menyediakan bahannya. Habis terus. Sekarang kalau kita lihat di Haji Cok aja sekarang 9.000 loh. 9.000 per hari ya. Per hari itu. Yang di negara tidak usah 9.000. 500 saja. 500 udah cukup. Itu Ya, 1.000 lah, Pak. memberdayakan salah satu cara-cara saya untuk hilirisasi daripada UMKM yang ada di Kepulauan Jembrana. Begitu. Betul kan, kembali lagi dengan adanya jalan tol, akses jalan tol itu, kalau umpamanya sekarang mulai 2004, kira-kira kapan bisa dinikmati nih Kak? Perkiraan aja mungkin kalau Kalau mulai saya tahun 2024. diskusi sempat begitu ya, ini mudah-mudahan lah ya, mohon restu. Jalan tol itu starting mulai on progress di Mei, kemungkinan 2027 udah kelar. Sesuai dengan target. Kalau sesuai dengan target. Mundur 1 tahun udah target saya. Ya. Kenapa saya harapkan jalan tol ini ya? Kenapa saya bilang apa sih itu Jembrana Emas gitu ya? Nah. Itu Jembrana Emas itu kan kadang-kadang orang masih belum tahu. Enak saja Bupati itu ngomong Jembrana apa sih? Jembrana Emas itu kita punya kawasan destinasi wisata yang kita create hari ini. Yang kita create. Ya, ada tempak nanti kawasan dunia. Ada juga kita imbangi dengan kawasan-kawasan yang tetap tradisional dengan apa namanya penampilan lokal, ya kan? Berarti alam yang kita punya, alam kita sangat memukau. Di Jembrana itu mungkin kalau di Badung, mohon maaf nih, mungkin kurang pas untuk wisata family. Belum pas ya? Kurang pas ya, karena di sini terlalu banyak kehidupan malamnya gitu ya, ya gitu ya. Jadi tidak friendly untuk family ya gitu, nggak possible sekali lah gitu ya. Tetapi kalau di Jembrana nanti kita masih tetapkan kita punya hutan, punya sawah, ya. Jadi suatu saat mungkin wisatawan Taman Bali Barat, ada anak-anaknya mungkin melihat burung, melihat kodok, mungkin bapak aja nggak tahu capung gitu ya, capung, tahu lah Pak, ya kan, becing-becing gitu kan, tahu becing-becing, ini hal-hal yang beda. Makanya Jembrana kita jual dengan out of the box, of the box. Ya itu beda dengan yang ada di Badung dan mungkin kemudahan lain yang ada di Bali itu ya. Jadi kita mengutamakan menjual alam itu yang luar biasa itu. Nah nanti inilah hal yang kita ingin tunjukkan. Kenapa hari ini belum bisa kita jual? Karena belum ada jalan menuju ke situ. Aksesnya itu. Ya, kembali ke situ aja ini. Kembali ke infrastruktur. Baik pemirsa Javos TV, semakin hangat perbincangan kita di segmen 2, tapi jangan kemana dulu. Kita masih ada segmen 3 satu lagi setelah ini. Mabuhay! We are from the Communication and Journalism Department of De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, Philippines. Welcome to Bali, Indonesia. Congratulations to Java Post TV Bali. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu Ngembang Geni. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Java Post TV di Pulau Bali. Semoga Java Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Java Post TV Bali. Suksema! Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama program Up Close with
Pemirsa Jawa Post TV dimanapun berada, masih bersama saya Novara Krisna di acara Up Close with Bapak Bupati Jembrana, Bapak Enengah Tambul. Bapak, ini banyak yang belum tahu nih, atau cuma saya yang baru tahu nih soal sirkuit all-in-one itu Pak. Apa sih pengembangannya ke depan? Pak? Jadi saya sebagai melihat pertumbuhan daripada kantong-kantong budaya yang ada di Jembrana itu sangat luar biasa. Namun demikian, kita perlu memikirkan bahwa bagaimana caranya ini biar bisa hidup dan biar bisa tampil minimal, dan juga biar bisa semacam ada motivasi mereka. Ya itu. Maka saya berinisiatif untuk membuatlah semacam sirkuit all-in-one. All-in-one. Sirkuit all-in-one itu sebenarnya kalau kita sepintas kita lihat ini sirkuit gitu, tentu ada atraksi balapan gitu ya. Betul. Memang di situ kita sediakan untuk balapan mengepung. Mengepung di sana ya. Bisa. Kemudian juga untuk layang-layang. Burung, festival burung juga, burung merpati, burung apa saja yang ada kita suka situ. Termasuk juga budaya-budaya lain. Yang kita pentaskan di situ. Motocross juga di situ. Motocross juga. Jadi sirkuit all-in-one ini di luasannya sekitar 4 hektar lebih di bibir pantai. Yang punya sunset yang luar biasa. Itu ya di Desa Pengambangan namanya. Pengambangan. Ya. Ini bagian daripada salah satu destinasi wisata yang kita miliki, gitu ya. Nanti ini merupakan daripada terintegrated ya dengan yang lain yang kita buat hari ini, begitu. Jadi ada, kalau rencana kita hari ini memang belum mempunyai income buat Sekam Mengepung ya. Sekam Mengepung itu bagian daripada bentuk budaya yang berkarakter bahwa untuk pada saat panen padi, tradisi gitu. Tetapi ke depan kita juga kasihan juga dengan seke-seke ini ya ini, karena dia akan membiayai kerbaunya sendiri untuk merawat kerbaunya, membiayai juga pada saat ada epon itu nggak sedikit loh, gitu ya. Jadi istilahnya butuh biaya mereka untuk mempertahankan adat dan budaya ini. Hari ini kita mengkreat nanti ke depan bahwa di sirkuit Mengepung ini, kalau saja wisatawan itu at least ada sekitar 2.000 sampai 5.000 satu hari saja di Jembrana ya, kita bisa mungkin dorong 200 atau 300 wisatawan itu setiap pagi untuk ada nonton Mengepung. Kita buatkan sebagai satu paket wisata ya. Pagi jam 7 nonton Mengepung, tapi sebelum nonton Mengepung mereka nonton tarian jegok dulu. Gamelan jegok dengan tarian. Setelah itu baru Mengepung gitu. Nah itu yang kita akan jual nanti pagi-pagi. Setelah itu baru mereka akan kita antar ke rumah coklat. Kita juga punya pabrik coklat. Setelah minum coklat sama-sama oleh-oleh gitu, kita langsung bawa ke Center Tenun. Kan tadi itu wajib itu. Beli oleh-oleh. Nah itu yang saya bilang ekosistem kita yang sudah kita bentuk. Baru dia mungkin setelah makan siang, lunch, ini kan selera makan. Mereka mau makan di mana, oke lah gitu ya. Dan setelah itu baru kita antarkan ke objek-objek yang lain, begitu. Ini rencana kan. Dan sirkuit all-in-one ini adalah bagian daripada bentuk sirkuit Mengepung yang permanen. Oh permanen. Karena gini Pak, hari ini kan ada sirkuit Mengepung yang ada di itu tidak permanen. Saya rasa ke depan ini karena pertumbuhan orang, yaitu jalan desa. Hari ini boleh saja jalan desa. Yang sepi penduduknya, dipakailah arena Mengepung. Tetapi ke depan, begitu mereka punya anak beranak, kiri kanan ini kan udah mulai jadi rumah penduduk ini. Ya nggak mungkin lagi tanah jalan ini menjadi jalan Mengepung, ya kan? Harus kita aspal gitu semuanya, ya kan? Harus kita beton. Nah, sirkuit Mengepung itu tidak bisa dibeton dan tidak bisa diaspal. Harus tanah. Ada becek-becek dikit. Nah, inilah sekarang yang kita buat sekarang ini sirkuit Mengepung adalah bagian daripada bagaimana saya menjaga Mengepung itu sebagai satu bentuk atraksi budaya yang dimiliki di Jembrana dan tetap bertahan hidup sepanjang masa. Pantesan makanya trail juga bisa karena kan pakai tanah. Pada saatnya tinggal kita bagi aja itu ya. Ini race-nya Mengepung, mungkin di sisinya juga trail begitu. Sewaktu-waktu kita buat apalagi atraksi, termasuk juga atraksi layang-layang internasional juga Pak. Oh ya? Ya nanti di bulan Oktober kita International Kite Festival itu. Ya.
Ada 10 sampai 15 negara. 10 sampai 15 negara. Ya, nah, ya. itu kan perlu ini Pak, akomodasi juga Pak. Karena kalau dengan hotel-hotel mungkin untuk tempat menginap di Jembrana. Ya, itulah sekali. Kemarin aja kita membuat festival coklat Jembrana. Ya, yang kebetulan diikuti oleh beberapa kabupaten yang ada di Indonesia, gitu ya. Itu hotel penuh hotel itu. Maksud saya enggak kurang hotel apa gitu? Kurang hotel. Berarti perlu ada tambahan hotel. Ya, kita sih maunya biar teman-teman itu memanfaatkan tempat-tempat tinggal yang ada di masyarakat. Homestay sudah mulai juga. Ya, udah mulai kita create lah bagaimana masyarakat biar bisa menikmati daripada kunjungan wisata yang ada di Jembrana. Begitu. Mungkin terakhir Pak, apa sih harapannya atau pesan-pesan itu terutama untuk masyarakat Jembrana secara khusus atau Bali secara umum bahkan Indonesia secara luas seperti Napi? Ya baik, terima kasih. Jadi saya sebagai Bupati tentu harus optimis. Saya mengajak seluruh masyarakat Jembrana hari ini harus memang berpikir positif tentang Jembrana, selalu membicarakan, mendiskusikan hal-hal yang positif tentang membangun Jembrana. Begitu ya. Mari kita viralkan Jembrana ini baik itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri, bahwa Jembrana hari ini harus membutuhkan daripada wisatawan yang hadir ke Jembrana, karena kita punya destinasi yang luar biasa, termasuk juga investasi-investasi yang bagus masuk ke Jembrana untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Jembrana. Kita butuh itu. Caranya bagaimana? Kita harus kompak, kita harus bersatu, dan kita harus berpikir positif selalu. Itu luar biasa. Bapak, terima kasih banyak. Saya juga mengharapkan tolnya cepat jadi Pak. Karena dulu kan kita pernah ketemu di tahun 2020 pakai motor besar, kan kita harus bawa 4Rider Pak. Kalau nggak itu macet. Mudah-mudahan nanti dengan ada tol kita bisa langsung gas kita ke sana, cuma 1,5 jam Pak ya pakai tol. Baik pemirsa Jawa Post TV dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Bupati Jembrana, Bapak Engah Tambul. Luar biasa sekali, semoga dapat menginspirasi semua masyarakat, terutama masyarakat Jembrana. Saya Anifra Krisna, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas pesan Anda, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam bahagia. Salam bahagia, terima kasih Bapak. Oke.